Kita kerja itu nggak boleh ada garis finishnya. Dan akhirnya anak kita jadi sandwich generation, itu dosa kita. Kita bekerja bukan buat bayar tagihan bulan ini dan bulan depan. Tapi kita kerja buat masa pensiun kita nanti. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Selamat datang di segmen pertama kita. Terutama ini segmen spesial, kita ngebahas topik soal rekrutmen bersama dengan agensi Manulife Indonesia. Teman-teman, perkenalkan gue dengan Johan. Dan kali ini kita juga sudah kehadiran spesial guest star ya. Kebetulan panggilannya sama nih, sama-sama Jo juga ya. Dengan Johannes Tejo. Yes, dia Johan, saya Johannes tambah S. Tapi aku biasanya pakai Jo juga. Iya, jadi kalau nanti mau manggilnya Jo and Jo boleh juga. Johan and Jo. Nah bro, thank you buat waktunya. Thank you, Han. Thank you banget. Nah jadi teman-teman mungkin gua harus sharing dulu ya. Johannes Tejo atau kita biasa panggilnya Jo, ini adalah founder dari tim Gaspol. Nah tim Gaspol ini adalah salah satu the most progressive, yang paling keren yang ada di... Bisa aja lu. Itu serius loh. Oke. Gue serius. Jadi ini yang paling keren yang ada di teman-teman Manulife Agency, teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita juga kepengen berbagi insight ya, teman-teman. Jadi terutama topik kita kali ini adalah kita pengen explore antara dulu kan Jo backgroundnya seorang karyawan dengan sekarang sebagai seorang business owner seperti apa. Nah mungkin langsung aja ke Jo. Jadi gini bro, pertanyaannya. Yes, boleh. Lu kan dulu karyawan. Ya. Apa yang membuat lu akhirnya kok mutusin jadi seorang business owner? Oke, apa yang membuat gue memutuskan pindah dari seorang karir menjadi business owner adalah gue pengen punya autopilot income. Bahasa gue autopilot, jadi bukan passive income. Passive income gue tidur duit masuk. Tapi enggak, itu mah hampir menurut gue ya, hampir nggak ada ya. Yang menurut gue adalah autopilot income. Dimana kita usahanya kecil, tapi tetap dapat duit. Nah, jadi gue berpikir saat itu adalah, kita kerja itu nggak boleh ada garis finishnya. Garis finishnya misalnya gini, kita sebagai karyawan, garis finishnya umur 55, umur 60 lah maksimum gitu ya, usia pensiun kita. Habis itu lu kerja apa? Gimana lu bisa dapat uang? Nah, bisnis kan nggak segampang itu. Jadi problem hidup itu yang paling kita mesti berpikir adalah gimana lo kita hidupnya kelamaan, gitu kan? Kalau kita hidup sampai umur 80 taruhlah, terus pensiun umur 55, 25 tahun, lu tuh nggak ada income. Tabungan lu, pesangon lu, harta lu yang selama ini udah lu kumpulin, itu nggak akan cukup menghidupi lu sampai lu pensiun. Sampai usia 80 tadi. Akhirnya, kita akan hidup hemat-hemat. Lihat aja keluarga orang tua kita gitu ya. Mungkin om, tante, pade, pale, kuku, paman, bibi. Lihat aja mereka biasanya sekarang hidupnya apa? Hemat-hemat. Padahal prinsip hidup kan muda kerja keras, tua foya-foya. Tapi yang ada Han, muda kerja keras, tua hemat-hemat. Dan akhirnya kita bergantung sama anak kita. That's why disebut sandwich generation. Orang tua kita nggak tahu istilah itu. Mereka nggak tahu, jadi mereka jadiin kita sandwich generation. Tapi kan kita udah tahu. Dan kalau kita nggak melakukan perubahan, dan akhirnya anak kita jadi sandwich generation, itu dosa kita. That's why gue memutuskan, gue harus mempunyai income yang tetap ada di saat gue pensiun nanti. Gitu. Itulah dana pensiun yang paling tepat. Bukan menabung untuk dana pensiun. Itu salah kaprah yang selama ini dibilang dana pensiun. Nggak akan cukup, men. Dana pensiun paling benar, uang yang tetap hadir, income yang tetap ada, sampai kita nggak ada di dunia ini. Bahkan setelah kita nggak ada, income tetap ada buat anak dan cucu kita. That's the best dana pensiun. Itu yang bisa dicapai kalau lu menjadi seorang pengusaha. Karyawan nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oh, atapan matanya kok ini banget. Mungkin seorang direktur BUMN pun pasti pensiun. Habis itu dia nggak ada, ya ngabisin hartanya aja sampai habis. Bro, by the way ya, dulu lo pengalaman karyawan berapa lama sih? 17 tahun setengah. 17 tahun setengah. Yes. Then karyawan. you
decide to become business owner? Business owner, yes. Starting point-nya yang membuat akhirnya, oke, gue harus putusin nih, sesegera mungkin jadi business owner tuh apa? Ada nggak triggernya? Triggernya adalah di saat gue lihat ada seorang agen asuransi di umur 71, closing polis, income-nya, komisinya 1,5 miliar. Umur 71. Langsung gue berpikir, oh ini nggak bener nih. Apa yang gue kerjain sekarang ini nggak bener. Padahal income gue waktu jadi karyawan udah lumayan loh, Han. Nah, itu gue berpikir keras dan gue harus memutuskan sekarang. Gitu. Karena ya tadi, usia 71 masih bisa berproduksi income segitu, itu susah. Kecuali kita punya bisnis. Nah, bisnis apa? Pertanyaan gitu. Bisnis apa? Nah, bisnis banyak gitu ya, tapi semua bisnis perlu modal. Dan ada resiko bangkrut. Ada resiko kita kehilangan modalnya. Nah, disitulah menurut gue bisnis asuransi berperan. Modalnya nggak banyak, resikonya minimal. Gitu. Dan jangka panjang ya. Semua bisnis biasanya naik dan turun. Naik, turun. Sebut aja banyak merek di dunia yang atau tempat restoran atau apapun dulunya ngetren pengen ngantri, lama-lama ya turun. Kalau bisnis asuransi berdiri dari tahun 1885 melewati perang dunia, perang Afghanistan, perang Vietnam, perang Irak, perang-perangan tetap ada terus. Gitu. So, gue memutuskan pindah. I see. Nah, jadi challenge lu nih. Yes. Waktu mutusin masuk dan bangun bisnis kan. Nah, itu challenge awal apa biasanya? Challenge awal adalah merubah kebiasaan gue yang dulu karyawan menjadi berpikir secara pebisnis. Itu pertama. Terus ya mental karyawan kan, mental cungpret gitu ya. Mental biasa disuruh gitu. Nah ini kan enggak, kita malah mental bukan nyuruh ya, tapi memotivasi. That's the difference. Jadi misalkan gue dibilang seorang direktur paling hebat di dunia gitu ya, itu menurut gue kalah sama seorang MLM atau apa. Kenapa? Karena seorang direktur dia tinggal suruh, kamu kerjain ini. Enak nyuruh, pasti dikerjain. Nah kalau kita, gue suruh datang ke kantor aja yang gue bayarin, ini makan belum tentu datang. Ya kan? Bisa gue bilang, ayo hari ini kita training ya jam segini. Mereka bisa, karena ini kita partner, gue nggak gaji mereka bisa nggak datang. Jadi kendalanya adalah gimana cara, kendala di pebisnis ya, gimana cara kita memotivasi tim kita supaya bisa berjalan bersama dengan kita. Itu Han. Pebisnis di asuransi ya, terutama ya. Oke. Nah, kan lu sekarang sudah punya tim sendiri, tim Gaspol. Yes. Ya, berpartner dengan Manulife Indonesia. Betul. Nah, lu boleh dong sambil sharing nih ke teman-teman di sini. Udah berapa lama nih lo bentuk tim Gaspol dan achievement pencapaian secara tim? Oke, jadi gua tuh kan start sendiri ya di 17 Oktober 2019. Jadi baru 17 Oktober 2021 kemarin kita ngerayain ulang tahun yang kedua. Wih, congratulations. Dan total manpower kita per hari itu, kok ngitungnya hari itu ya, 155 orang, 155 tim member. Ya menurut gue suatu percepatan sekali, karena waktu gue join sendirian di akhir 2019 itu cuma 12, akhir 2020 76. Ini Oktober 2021 155, udah 2 kali lipat. Ini masih Oktober loh, belum Desember. Jadi tahun depan ya mungkin boleh kita bermimpi 300. Begitu. Jadi bisnisnya exponential growth ya, dia naik terus ke atas. Dan gue udah nggak bisa rem. Ketika gue bilang sama diri gue capek 1 tahun 20 orang aja. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Han. Kenapa? Karena semua tim gue pengen punya 100. Otomatis pertumbuhannya akan semakin cepat. Gitu. Human multiplier. Oke. Human multiplier. Yes. Nah, berarti kalau ini terutama tips dari lo gitu. Iya. Agar bisa punya tim seperti seorang Johannes Tejo dengan tim Gaspol. Apa nih yang harus dilakuin? Boleh dong. Boleh. Jadi kalau menurut gue
ya seperti gue bilang tadi, kita tidak gaji mereka ya. Gue tidak menggaji tim gue gitu. Jadi gimana cara membuat mereka supaya mereka mau ngerjain ini? Itu kita harus bikin why-nya harus kuat sekali. Dan menurut gue why terkuat itu bukan uang. Why terkuat itu kenapa gue bilang bukan uang? Karena ketika mereka tidak mencapai uangnya dalam waktu cepat, mereka menyerah. Oke? Tetapi ketika why mereka adalah mimpi masa depan, like I said, let's do it. Kita bekerja bukan buat bayar tagihan bulan ini dan bulan depan. Tapi kita kerja buat masa pensiun kita nanti. Jadi kamu mumpung badannya masih kuat, kamu kerjain ini, sehingga nanti di masa pensiunmu, ini akan bekerja untuk kamu. Itu yang membuat tim gue kayak hardcore gitu ya. Jadi mereka merasa, I'm doing this because for my future. Bukan bayar tagihan bulan ini. Itu why-nya mereka harus kuat. Dan people follow because they believe what you believe. Jadi kita sebagai leader, teman-teman leader gitu ya, harus percaya dulu bahwa gua nih ngerjain ini tujuannya apa, why gua apa. Nah, ketika lu sudah yakin sekali dengan why-nya lu itu, kita tularkan ke mereka, dan ketika mereka percaya apa yang kita percaya, mereka akan ikut kita. Tapi kalau lu masih ragu, ya nggak bisa. Mereka juga pasti ragu. So, gue percaya sekali bahwa someday gue pasti sukses. Bahwa someday gue pasti masa pensiun gue akan baik. Dan gue bilang sama tim gue gitu, if you believe what I believe, let's do it together. That's it. Jadi why-nya harus kuat. Gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir. Boleh. Since ini adalah podcast untuk tim rekrutmen agensi Manulife. Ya. Nah, kan tim lo ini kan banyak teman-teman milenial. Amin. Ya, anak-anak muda dong, ya kan? Iya. Spiritnya muda, ya kan? That's true. Nah, apa tips yang bisa lo sharing ke kita agar bisa rekrut teman-teman yang milenial? Atau kalau sekarang kan generasi Z nih sekarang. Ya. Oke, ya tadi menurut gua tumbuhin why-nya mereka. Itu number one ya. Jadi kasih tahu si milenial ini, si generasi Z atau generasi apapun lah ya, bahwa, oi, bro, sis, lu tahu nggak sih masa pensiun lu nanti bakalan suram, men, kalau lu nggak punya bisnis. Oke, ini mulai tergoda dia. Jadi lu merasa nggak sih lu kerja itu ada batas limitnya? Contoh, makeup artist. Lu jadi makeup artist sampai umur berapa sih? 40 lah. Habis itu mau ngapain tuh? Nggak ada makeup artist umur 50. Lu berpikir nggak ke depan? Jadi don't waste your time melakukan pekerjaan yang ada garis finishnya. Do your time, do your work untuk pekerjaan yang you believe can give you longer time. Itu yang paling benar. Jadi tumbuhin dulu why-nya mereka. Misalkan jadi fotografer atau videografer gitu ya. Ya sampai umur berapa? Tanya gitu lah, sampai umur berapa? Ya toh, ada umur 70 masih video. Nah, saya jarang ya. Jadi jangka panjangnya tuh harus lu berpikir. Nah, ketika lu believe itu, ajak mereka. Let's do it together, man. Gua masih bodoh. Situ bodoh. Kita belajar bareng, biar pinternya bareng-bareng, someday suksesnya bareng-bareng. Oh, itu kata-kata menurut gue yang paling apa ya, mengena ya. Jadi we do this together. I'm not your boss, I'm not your partner. Kita temen aja, sahabat yang saling sama-sama mau belajar supaya someday bisa sukses. Gitu. Dan buat anak muda, mungkin pesan gue adalah nggak usah gengsi-gengsi. Gengsi nggak bikin lu kaya. Tapi kalau lu kaya, men, lu pasti bergengsi. Oke, itu gua not banget tuh ya kata-kata si Galuh. Dan thank you, bro. Thank you. Sekali lagi, happy anniversary buat tim Gaspol yang kedua tahun. Sama-sama. Semakin sukses kita doakan ya, dan menjadi yang terdepan untuk menjadi contoh buat teman-teman kita semua. Yes. So, teman-teman, itu adalah episode perdana kita
di konten podcast khusus dari Rekrutmen Manulife Indonesia, teman-teman. Nantikan untuk segmen dan konten berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Stay tune terus dan stay safe. Thank you, teman-teman. Bye. Salam gaspol. Salam gaspol. Wah, keren tuh. Oke, thank you.